Taman. Nice. Tanahnya. Nah, ini usia pupuk organik ini 2 bulan. Jadi ini nanti sebagian mau aku ambil buat menanam, tapi sisanya nanti aku tambah lagi sampah organik. Ini sampahnya lagi. Nah, ini nasi basi nanti mau aku campur lagi ke sini, tapi nanti ini aku ambil sebagian mau buat media tanam. Ini udah tanah, nggak ada ini nih, bau tanah dari sampai kemarin yang buahnya itu udah jadi tanah. 2 bulan. Sip, ini subur banget. Ayo kita mulai ambil bagian ya. Panen. Nah, kita panen dulu ya untuk menanam nanti sebagai media tanam. Ini kemarin 2 bulan sebelumnya itu sampah-sampahnya masih berbentuk dan berbau. Setelah 2 bulan ini hasilnya. Nanti aku selipin ya proses sebelumnya. Oke, kita ambil sebagian karena lagi butuh media tanam. Terus ini juga udah siap dibuat media tanam. Ini bisa langsung dipakai untuk menanam karena udah dingin, jadi udah siap. Sebagian ini aku ambil. Aku ambil separuh sampai separuh ya ini. Nanti sisanya aku buat media pupuk organik lagi. Proses panennya ini aku udah hampir 3-4 kalian panen pupuk organik ini dari sampah dapurku sendiri. Jadi kemarin gak aku videoin karena ribet banget videonya, tangan kotor semua. Nah, bisa dilihat kan hasilnya hitam legam gini, itu bagus banget bagi tanaman. Dan ini tidak perlu ditambah lagi bahan-bahan lain karena pembuatannya udah ada tanahnya, udah ada sekam bakarnya, dan udah ada pupuk organiknya yaitu dari sampah organik. Dan ini udah semuanya udah full mengandung unsur haranya, udah insya Allah. Nah, panennya dapat segini, alhamdulillah lumayan banyak. Nah, ini sampah organik dapurku yang ini menjadi salah satu bahan untuk pembuatan pupuk organik yang bikin subur kayak gini. Nah, di dalam keranjang ini udah aku isi sekam bakar, terus ada tanah dan juga daun. Nanti tinggal masukin sampah-sampah dapurku yang organik. Ini adalah proses 2 bulan sebelum pupuk aku panen ya. Jadi ini proses sebelumnya. Tiap hari aku masukkan sampah organiku. Udah aku caca untuk lebih mempercepat. Gak dicaca juga gak apa-apa, tapi membutuhkan waktu yang agak lama kalau gak dicaca. Nah, bisa dilihat pinggir-pinggirnya itu aku kasih kardus biar gak keluar sampahnya, karena keranjangnya kan lubangnya besar-besar ya. Itu ada daun sisa menanamku. Nah, ini dimasukin sampahnya tadi yang udah dicaca gitu. Itu tadi di dalamnya itu udah ada, itu lupa nggak tak ambil. Ada plastik.
udah ada sekam sama tanah gitu. Jadi atasnya nanti ditumpuk sama tanah lagi gitu. Jadi nanti habis dikasih tanah semuanya nanti ditutup, ditunggu sampai 2 bulan. 1 bulan sebenarnya udah bisa dipakai, cuman lebih lama juga lebih baik. Jadi aku pakai waktu 2 bulan. Sebenarnya nggak ada kata gagal dalam membuat pupuk organik dari dapur kita sendiri, hanya butuh waktu yang berbeda-beda. Nah, bisa dilihat setelah didiamkan selama 2 bulan hasilnya seperti ini. Yang ini adalah media tanam subur yang siap dipanen. Pemberian tanah pada pembuatan pupuk organik sampah dapur kita itu supaya yang kita buat sampah organik atau pupuk organik yang kita buat itu tidak bau busuk. Jadi bahan-bahan seperti sisa sayur, nasi basi, sisa buah-buahan, kulit buah-buahan itu terurai dengan tanah, menyatu dengan tanah, akhirnya menjadi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi tanah itu membantu menguraikan karena juga mengandung banyak sekali mikroorganisme yang menguraikan bahan-bahan organik itu. Seru banget ya, bener-bener tanah itu sangat membantu sekali dalam proses menyuburkan tanaman. Oke, karena ini usianya dalamnya kan pinggir-pinggirnya aku kasih kardus. Udah 2 bulanan dan di dalamnya pasti udah nyunyut tadi. Nanti aku liatin kardusnya udah nyunyut ya. Jadi kita nanti ditambah kardus lagi karena rencananya aku akan bikin lagi proses selanjutnya pembuatan pupuk organik dari sampah dapur. Sisa yang tidak dipanen tadi biarin aja nanti sebagai bahan tambahan untuk penguraian selanjutnya. Jadi prosesnya ini berkelanjutan terus menerus. 2 bulan ke depan kita bisa panen lagi. Jadi ini kita bikin lagi setiap hari, nanti kita masukin sampahnya sampai tunggu 2 bulan panen lagi. Tuh bisa dilihat kan kardusnya udah pada nyunyut, makanya ini nanti aku kasih kardus lagi yang baru karena aku akan memproses sampah organik dapurku untuk pupuk organik lagi. Jadi teman-teman bercocok tanam memanfaatkan sampah dapur kita sendiri itu salah satu caraku, dan aku juga seneng banget lihat YouTube tentang pengolahan sampah bercocok tanam ini karena salah satu cara menyibukkan diriku juga dan cinta terhadap lingkungan. Jadi teman-teman walaupun masih belajar, sama aku juga masih belajar, kalau nggak dicoba, nggak dipraktekin, kita nggak akan tahu gimana prosesnya secara langsung. Aku juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Kalau kita nggak dimulai dari kita sendiri, kapan? Pengolahan sampah dapur kita sendiri menjadi tanggung jawab kita. Nah ini aku kasih daun kering ya. Ini aku cari minta ke saudara, ke tetangga kalau lagi nyapu daun keringnya banyak dikumpulin.
Karena nanti aku kan kasih ini sampah buah. Tuh, buah pasti mengandung banyak air. Jadi biar seimbang antara kandungan apa ini? Yang coklat sama yang hijau. Biar lengkap nanti unsur haranya. Tuh, apa itu nasi basi. Ini atasnya kasih daun lagi kering. Metode seperti ini sama dengan metode takakura, cuman ini nggak pakai dicincang-cincang gitu. Ini metode keranjang takakura ala-ala ya. Lalu di atasnya ditumpuk sama pupuk organik yang udah jadi. Jadi kan itu mengandung banyak mikroorganisme ya. Ditaruh di atasnya biar nanti membantu juga memproses apa ini namanya? Memproses sampah yang tadi. Biar busuk juga, biar nanti terurai juga. Ini aku siram sedikit pakai air cucian beras. Gak apa-apa, disiram pakai air biasa juga gak apa-apa. Nah, aku tutup nanti. Besoknya kalau misal ada sampah lagi, dapur masukin lagi, prosesnya kayak gitu ya. Terus sampai penuh, baru ditunggu selama 2 bulan. Nah, setelah itu keranjangnya taruh di tempat yang teduh. Taruh di tempat yang teduh, jangan sampai terkena hujan dan sinar matahari langsung. Hasil panennya tadi bisa langsung kita aplikasi sebagai media tanam karena udah subur banget ya. Media tanamnya ini udah subur banget, gak usah ditambah-tambah lagi. Banyak cacingnya juga, lumayan. Keri yo ada aku yo sian, tapi wis gak terlalu jijik koyo biyen. Biyen aku jauh jijik, saiki enggak ambek cacing, ki cacing kluget lucune. Nah, bisa juga menambahkan hasil panen tadi, hasil panen pupuk organik tadi untuk tambahan media tanam tanaman kita di pot lainnya. Ini aku ngasih di tanaman sirihku yang aku taruh di paralon. Lihat warnanya hitam legam banget kan, ini tandanya bagus banget hasil pupuk organik tadi. Senengnya. Ayo teman-teman menanam, menyenangkan loh, bisa panen sendiri dan menghasilkan pupuk sendiri. Apalagi di masa pandemi kayak gini, paling tidak kita bisa mencukupi kebutuhan dapur kita sendiri. Ini tanamanku daun bawang juga aku kasih tambahan pupuk organik dari hasil panen tadi. Ini tanaman daun bawang sisa memasak loh aku tanam. Cek videoku sebelumnya ya. Habis, jangan lupa cuci tangan. Nah, itu tadi. Semoga bermanfaat. Terus, ayo menanam, curah he.